vaksinasi running bersama-sama. Namun yang penting saya tambahi adalah konsisten. Jadi saya sendiri sudah divaksin dengan staf-staf saya lebih strict, lebih disiplin lagi, ya, lebih harus hati-hati. Karena seperti yang kita ketahui, saya melayani pasien-pasien kanker stadium lanjut itu kalau sudah relapse itu akan berat, ya, penanganannya juga lebih kompleks, lebih sulit, dan prognosenya juga seringkali tidak bagus. Makanya dari itu kita bersama-sama mohon kepada Allah agar diberi kekuatan untuk kita bisa disiplin protokol kesehatan dan sekaligus menjalankan vaksinasi agar sukses. Nah, krisis stres itu yang paling banyak adalah kita sedekah. Makanya obatnya saat ini adalah syukur, sabar, dan lakukan sedekah. Sedekah tidak selalu uang, tapi ilmu, senyum, ya, terus berkata yang baik itu masuk sedekah. Allah mengatakan, kalau kamu ingin balas atas nikmat yang sudah aku berikan, balaslah orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Rasulullah mengatakan, siapa yang suka menolong orang lain, maka Allah akan menolong orang itu hidupnya di dunia sampai di akhirat. Jadi betul-betul Ramadan ini salah satu keluarannya nanti selain akhlak mulia adalah dia peduli, ya, makin peduli, makin care, ya. Kemudian sukses Ramadan harus kita jalankan, ini memasuki 10 hari kedua, tetap kita harus ikhlas dan gembira. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan gembira dan ikhlas, maka dosa yang lalu akan diampuni. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup itu kalau yang paling enak adalah kalau dosanya diampuni, amal ibadahnya diterima, dan kalau dipanggil sewaktu-waktu dalam kondisi husnul khotimah. Ya, itu biasanya seperti itu cita-cita kita, ya. Tapi menuju ke sana itu ya perlu modal, perlu bekal. Ini salah satu bekalnya. Makanya persiapan yang matang. Jadi dampak dari pandemi itu luar biasa, ya. Termasuk mahasiswa-mahasiswa itu pembelajaran jarak jauh itu kadang-kadang ya juga jenuh, ya. Banyak saya dikeluhkan anaknya teman-teman itu juga stresnya luar biasa, ya. Jadi kompleks sekali, multiple stress, ya. Dengan adanya pandemi yang unpredictable stress, ya. Tidak diprediksi, ya, begitu cepatnya. Nah, tapi bagaimana kita mensikapinya? Nomor satu adalah sabar. Ini memang dalam Al-Quran, wa nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita betul-betul harus sabar dan sekali lagi sabar, ya. Karena beramal soleh itu syaratnya 4, ya. Niat yang benar, harus dengan ilmu, sabar, dan terakhir adalah harus ikhlas lillahi ta'ala. Menuju ikhlas itu latihannya harus sabar, ya, luar biasa berat. Bekal menghadapi pandemi itu 7 ya, iman dan takwa, imun, ibadah, ilmu, ya. Jadi kata Rasulullah, kalau ingin sukses di dunia dengan ilmu, sukses di akhirat juga dengan ilmu, sukses dua-duanya juga ilmu. Kita jangan putus asa untuk ikhtiar, ya, selalu berusaha ikhlas, dan mudah-mudahan kita istiqomah seperti Bapak Ibu sekalian. Nah, nomor 1 iman dan takwa. Ini di bulan Ramadan goalnya adalah iman dan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi bukan orang yang muslim, karena muslim nggak beriman ya banyak yang nggak puasa. Tapi iman, yakin bahwa dengan puasa akan banyak manfaatnya. Karena ini bulannya Allah. Allah mengatakan bulan lain milikmu, khusus Ramadan milikku, dan aku sendiri yang akan memberikan pahala. Makanya jangan sampai ada sedetik pun yang terlewat untuk kita berbuat kebaikan apapun. Bahkan sampai tidur pun itu dinilai ibadah. Ini luar biasa. Tapi ya jangan tidur terus. Kadang-kadang kalau work from office terus nyari musola, terus di pojok gelundung. Ya lebih baik zikir atau baca Al-Quran. Nah, Ramadan memang iman. Ya, untuk apa di proses 1 bulan ini? Untuk introspeksi diri, self correction, ya. Memang yang berat kan introspeksi diri. Yang paling mudah adalah kalau menilai orang lain, menyalahkan orang lain itu paling mudah.
Makanya orang yang hebat adalah orang yang mau introspeksi diri, mau menerima kritik dari siapapun, dan mau melakukan perubahan menjadi lebih baik. Nah, training ini langsung dikendalikan, trainernya adalah Allah. Tujuannya untuk apa? Menjadi orang yang mulia. La'allakum tattaqun. Orang yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebenarnya orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Kalau kita training biasanya ya 5 hari, paling banter 7 hari lah. Ini 1 bulan. Dan perang yang paling berat adalah melawan hawa nafsu. Kita seringkali itu dikalahkan dengan hawa nafsu kita. Makanya obatnya Rasulullah selalu banyak baca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Seperti di pandemi ini kan doa yang dianjurkan oleh Rasulullah di dalam hadis qudsi, astagfirullahaladzim innahu kana ghafara, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Mohon ampun kepada Allah dan mohon pertolongan kepada Allah. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, kalau setelah puasa, zakatnya, terutama zakat fitrahnya, jangan sampai lupa. Karena kalau tidak zakat fitrah, maka tidak diterima pahalanya. Ini membuktikan bahwa setelah Ramadan kita harus bisa membahagiakan orang lain. Social intelligence kita harus muncul. Itu menjadi kebiasaan kita dalam seharian. Tentu saja Ramadan ini outcome-nya adalah insya Allah kita tambah sehat. Sumutasihu, berpuasalah niscaya akan sehat. Makanya orang yang badannya gemuk-gemuk itu obat yang paling mudah adalah puasa, ya, puasa Senin Kamis itu ya. Itu sangat baik ya. Nah, masalahnya adalah 11 bulan ini yang jadi biasanya Ramadan itu kita berduyun-duyun dan itu pun tidak semua orang ya. Jadi 10 hari pertama agak enak, 10 hari kedua berat. Biasanya kalau ibu-ibu, mak-mak ini 10 hari ketiga sudah nggak bingung malam Lailatul Qadar, tapi bingung buat kastengel ya, buat pastel. Harusnya kita makin mengejar ini iktikaf ya harusnya ya. Tapi kalau kondisi pandemi di rumah juga ada apa-apa untuk ibu-ibu ya. Jadi maintenance 11 bulan ke depan. Nah, mudah-mudahan barangkali ada yang 11 bulan Ramadan yang lalu kita belum maksimal, ini masih ada kesempatan untuk kita maksimal, dan saya yakin pengajian pagi UHT ini calon-calon yang mendapat malam Lailatul Qadar. Amin, amin. Seperti Mas Eri ya. Semuanya ini asal optimis saja ya. Malam Lailatul Qadar itu dimulai dari awal ya, bukan hanya nyegat di 10 hari terakhir ya, tapi mulai awal kita harus sudah terus. Bahkan Rasulullah itu 6 bulan sebelumnya persiapan Ramadan ya. Kalau kita ini kadang-kadang sampai besok Ramadan baru ingat kita ya. Nah, alhamdulillah kita diberikan kesehatan. Maka dari itu sehat ini kalau secara holistik adalah fisik. Kita harus jangan lupa olahraga. Itu pentingnya kalau Ramadan ini ya sahur ya. Sahur itu penting. Kalau buka ya enggak usah semua makanan. Itulah nafsunya belum dikenal. Semua makanan ada gulai, ada sate, ada tengkleng. Senangannya Mas Erik itu tengkleng. Ya, tengkleng apa dia. Jadi kalau Rasulullah itu cukup dengan 3 kurma dan minum air teh manis itu sudah rahmat, karena memang Ramadan ini penuh rahmat ya. Jangan lupa juga istirahat, olahraga. Kalau tidak kuat pagi ya bisa diganti menjelang buka ya. Psikologis tidak usah mikir berat-berat. Yang paling utama adalah kita banyak mohon ampun ya, istighfar, zikir, baca Al-Quran ya. Sosial kita yang harus kita tingkatkan. Jangan di pandemi di bulan Ramadan ini malah kita pelit ya. Justru jauh-jauh sebelumnya zakat ini sudah mulai dihitung ya nanti dan bisa disalurkan. Pokok kita tingkatkan terus karena as-shadaqatu daf'ul bala. Sedekah menjauhkan daripada balak, dan ini meningkatkan imun karena membahagiakan orang lain. Sweetness, bahagiakan orang lain, kau akan bahagia. Kultural, kita harus bisa merangkul siapa saja, dan spiritual tentu saja iktikafnya, sholat malamnya, ya ibadah-ibadah yang berkaitan untuk Allah cinta kepada kita itu kita tingkatkan. Ya. Nah, kalau untuk yang umum itu 5 ya, emotional detox ini yang sering kali mengganggu kesehatan kita ya. Penyakit hati itu AIDS, angkuh, iri, dengki, sombong ya. Itu yang membuat kita jadi masalah, stres ya. Cirinya stres tahu ya, orang yang banyak omong itu tanda-tanda stres ya. Jadi hati-hati ibu-ibu yang ngomongnya banyak itu tanda-tanda stres ya, lugure ya. Tapi kalau
diem terus, bapak-bapak dijak bicara diem, itu tanda-tanda stres ya, depresi. Jadi yang normal itu kata Rasulullah tengah-tengah saja. Makanya komunikasi itu penting. Kuncinya hidup itu sikap dan komunikasi aja. Itu aja dua ya. Dan yang penting hatinya ikhlas ya, enggak ada baper ya, tersinggungan, enggak usah lah, biasa. Makin tinggi ilmunya makin merendah, makin kaya makin sosial. Itu aja ya. Jangan makin pinter makin ngayelan, makin egois, itu rendah di hadapan Tuhan dan rendah di hadapan manusia ya. Karena ilmunya Allah itu sangat luas ya. Jadi lihat orang yang ngeyelan itu hidupnya mesti bermasalah ya. Biasanya di rumahnya ada tekanan ya, terutama dari istrinya ya, itu bahaya. Nah, exercise olahraga ini yang penting serius, santai, sesuai umur ya, senang. Yang penting senang, moodnya harus bagus. Jadi mau olahraga moodnya harus bagus. Setelah olahraga pun ya meningkatkan mood, itu yang penting ya, sehingga endorfin kita akan meningkat. Enjoy life, banyak bersyukur, menikmati hidup ya. Tapi empatik sosial ini yang harus kita tingkatkan. Kuncinya itu di sini ya, empatik sosial. Kok kita peduli aja ya, kita bantu. Makanya di rumah pasien saya itu kamu bantuin, kalau dia meninggal nggak bisa dibantu sudah. Jadi dikasih susu, obat-obatnya yang enggak ada di BPJS kita cover ya. Anaknya sekolah yang nggak bisa sekolah kita urunan ya, kita menyekolahkan anak-anak daripada pasien-pasien itu. Ramadan ada bulan yang istimewa ya, bulan turunnya Al-Qur'an ya, ini penting, jangan sampai lupa ini baca Al-Qur'an ya. Pengampunan, kata Rasulullah gini, siapa yang ketemu di bulan Ramadan kemudian selesai Ramadan tidak mendapat pengampunan dari Allah, maka neraka tempatnya. Nah, itu makanya kita banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah ya, nanti mohon ampun minta maaf kepada sesama. Jadi kita betul-betul bersih. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, menyambut Ramadan ini harus dengan penuh syukur ya, ikhlas ya. Dan insya Allah kita akan sukses. Terutama tambah sehat dan tetap aman. Karena Ramadan ini double training, tantangan luar biasa. Menyelesaikan Ramadan ini aja berat sekali, apalagi menyelesaikan pandemi ini ya. Makanya kuncinya adalah kita harus fokus, kita harus disiplin protokol kesehatan yang ketat, dan kita harus gotong royong, saling membantu ya. Makanya dikurangi pertengkaran-pertengkaran. Peluang untuk kita bisa menyelesaikan masalah dan anugerah Allah, karena tidak semua bisa ikut ya. Ada yang sebelum Ramadan, 1 hari sebelum Ramadan juga dipanggil sama Allah ya. Ini banyak sekali. Makanya kita terima kasih, alhamdulillah, alhamdulillah, matur nuwun ya Allah, matur nuwun ya. Satu kesempatan untuk kita menjadi orang yang mulia di hadapan. Kalau mulia di hadapan Allah, pasti mulia di hadapan manusia. Tapi kalau mulia di hadapan manusia, belum tentu di hadapan Allah. Makanya dari itu kita tidak boleh selalu gembira dengan pujian orang. Kita cari pujian Allah ya. Pujian Allah kalau kita peduli, kalau kita tidak egois ya. Kata Allah, siapa yang salah dia ngalah, tak buatkan istana nanti di surga. Tapi dia benar, dia ngalah, maka istananya akan lebih hebat ya. Cuman masalahnya banyak orang yang dolim ya. Jadi training, total training of Ramadan, hati kita ya, dengan banyak sholat, dzikir ya, itu insya Allah penyakit hati ini berkurang ya. Fisik kita ya, jadi organ-organ ini untuk istirahat ya. Bisa, kalau 11 bulan itu kan semua dimakan ya, pecel makan, tempe goreng makan ya, bakso dimakan semuanya. Sekarang harus ada waktunya, yaitu pada waktu buka sampai sahur ya. Jadi organ ini bisa otomatis akan lebih recovery organnya. Mentalnya harus lebih sabar, tidak. Penyakitnya itu tadi ya, emosional itu ya. Ini yang paling berat. Sosial, kita jangan hitung-hitungan sama Allah. Makanya kalau ingin selamat, berbisnislah dengan Allah ya, yaitu menolong saudara-saudara kita yang kena dampak. Nah, spiritual tentu saja kita berusaha untuk agar Allah cinta kepada kita. Bagaimana manfaatnya untuk kesehatan ya, dari fisik terutama ya ini tubuh kita akan membaik ya. Jadi pola hidup sehat dengan manajemen sholat. Sholat itu olahraga yang terbaik ya. Jadi kalau kita sholatnya bisa benar, khusyuk ya, itu insya Allah bisa menjadikan kita sehat ya. Kedua akan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar ya. Kita jadi kalau ada orang-orang yang masih berbuat tidak baik ya, itu berarti mungkin sholatnya belum betul ya.
belum khusyuk ya. Nah, terutama sholat malam. Sebenarnya sholat malam itu mendekatkan diri pada Tuhanmu, menghapus segala perkara yang jelek, menjaga diri dari dosa, dan mengusir dari penyakit tubuh. Jadi orang-orang sakit penyakit kronis, insya Allah kalau niatnya bagus, karena ini bulannya Allah, maka penyakit ini kita akan lebih baik ya. Diabetes maka akan terregulasi ya, kolesterolnya akan teratur. Kalau takut, saya sakit ini, saya itu berarti tidak punya niat ya, tidak punya niat. Padahal ini salah satu menyembuhkan ini, mengusir penyakit tubuh. Manfaat secara psikis ya, kita akan pikiran lebih tenang, tidak galau ya. Jadi dengan zikir, alladzina amanu wa tatma'innul qulubu bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Otomatis stres-stres kita akan berkurang. Nah, kalau stres terus akan terjadi brain atrophy ya, otaknya mengecil karena semua dipikir. Biasanya ibu-ibu dipikir ya, dapur dipikir, kantor dipikir, PKK dipikir ya, kampung semua dipikir ya. Jadi mengker. Hanya kita harus teamwork. Bekerja pun hanya 3, teamwork, networking, innovation. Ya, hanya 3 itu aja. Manfaat untuk sosial. Nah, kita takjil ya. Nah, kita sumbang aja kalau ke masjid-masjid ya. Nah, terutama untuk kita meningkatkan yang terdampak COVID maupun yang kena bencana ya. Bencananya luar biasa. Mudah-mudahan kapal selam yang tenggelam bisa segera bisa ditemukan dan bisa ditolong lah orang-orangnya. Jadi solidaritas kita harus kita tingkatkan. Nah, zakat ini penting ya. Dan jangan lupa selain zakat ini yang bagi yang sudah mampu, tapi sodakoh itu selalu. Dan sodakoh tidak selalu dengan duit ya, dengan senyum, perkata yang baik. Ya. Jadi Mas Erik, senyum terus saja Mas Erik, itu masuk sedekah. Kata Rasulullah, semua perbuatan baik yang Allah ridho itu masuk sedekah. Kultural ya, tidak diskriminatif, kita menjalin rasa kebersamaan, ini kekuatan yang luar biasa. Dan tentu saja spiritual ya, jangan lupa tadarusnya ya. Kita lebih banyak urusan akhiratnya ya. Pandemi COVID memang luar biasa ya, menyebabkan global stress, multiple stressing ya, tumpuk-tumpuk semuanya. Maka untuk mengatasi yang cepat secara spiritual adalah semua persoalanmu dunia kalau kembalikan kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, pasti diberi jalan keluar. Tidak cuma itu, tapi ditambahi rezeki yang tidak disangka-sangka. Insya Allah kita tambah sehat ya. Yang lebih penting adalah kita harus ada perubahan ya. Perubahan baik dalam mindset, dalam attitude ya, akhlak dan actionnya. Ya, ini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ya. Allah tidak akan berubah satu kaum kalau kita tidak mau berubah. Karena mudah-mudahan dengan kejadian double burden ini ya, selain pandemi dan juga kita berlatih untuk Ramadan ini, maka kita akan lebih tahan banting ya, dan kita mau berubah. Untuk apa? Kembali visi hidup kita adalah ibadah. Nah, mungkin kita selama ini bekerjanya hanya proyek oner atau duit aja ya. Kita ibadah, kita buat networking, kita menyalurkan ilmu ya. Itu penting sekali kita kembalikan lagi. Dan terus jangan malas untuk beramal soleh ya. Dengan niat, dengan ilmu ya, dengan sabar dan ikhlas mudah-mudahan. Nah, kita berusaha untuk bisa istiqomah dalam hal kebaikan itu ya. Agar dicintai Allah ya, 3N, mengenal Allah, sering menyebut dan mengingat namanya, dan melaksanakan apa yang diperintah, menjauhi apa yang dilarang. Minimal kita boleh SMS-an dengan teman, dengan siapa saja, tapi jangan lupa sama owner kita ya, zikir, sholat, mengaji ya. Mengaji itu tidak selalu dalam Al-Quran saja ya, tapi mempelajari kehidupan itu juga Al-Quran. Seperti lingkungan, irhamu man fil ardi yarhamu man fis sama. Sayangilah apa yang ada di bumi, niscaya ada di langit akan menyayangi. Bukan pada sesama manusia, tapi lingkungan, tanaman, ya, dan binatang-binatang, semua ciptaan Allah itu kita dan sedekah. Yang penting kalau masih ada pikiran yang enak, emotional balancing, emotional detox. Namun pengajian pagi hari ini, UHT ini, insya Allah dalam kondisi emotional wellness ya. Nah, ini yang membuat imunitas kita tetap terjaga baik ya. Nah, fit ya, harus 5F ini, fit. Jangan lupa olahraga dan makan bergizi. Nah, kalau yang puasa ya sahurnya harus yang cukup ya.
terakhir harus berikan 2-3 gelas pagi supaya modal untuk kita di pagi sampai siang harinya, ya, itu supaya kita aman, fresh, ya, jangan mikir yang berat-berat, ya, ada olahraga yang ringan, segar, ya, fun, senang, senyum, tertawa, ya, ini seperti Mas Erik dan teman-teman yang lainnya, ya. Kalau punya hobi tidak apa-apa. Ini yang banyak ini menyanyi, itu juga meningkatkan ilmu, meningkatkan imun kita, ya, karena membahagiakan orang lain. Yang penting nyanyinya suaranya enak, ya. Kalau suaranya nggak enak itu biasanya tambah menurunkan imun, ya, membuat stres, ya. Food, makanan, dan kita fight terus, ya. Full energy, innovation, good communication, honesty, truth direction. Semangat melawan COVID, semangat ibadahnya, berkaryanya, dan menolong sesama. Modal di masa pandemi ini aman, ya, imun, iman. Nah, dan cukup itu, harus produktif karena ekonomi ini harus tetap berjalan, ya. Dan yang penting kalau itu dilaksanakan bersama-sama, saling memahami, saling mengerti, ya, kekuatan yang luar biasa. Produktif ikut menjalankan disiplin protokol kesehatan, saling mengingatkan dengan cara yang baik, yang diingatkan ya jangan tersinggung. Karena banyak sekarang ini yang meremehkan, overconfident, ya, itu overconfident, hati-hati, ya, banyak itu. Jadi kita ingatkan dengan baik dan bekerja sesuai tupoksi, ya, mencapai target meskipun dengan work from home, ya, atau work from office, ya, melaksanakan puasa Ramadan. Bagaimana agar Ramadan ini juga sukses? Maka kita perlu persiapan-persiapan. Kalau melaksanakannya ya kita contoh Rasulullah saja, ya. Yang penting menata niat, ya, niat kita hanya karena Allah, ya. Kedua, hati, makanya perlu emotional detox, ya, introspeksi diri, ya. Kemudian menata fisik dan mental kita. Memasuki bulan kedua, bulan ketiga biasanya mau masuk garis finish ini tambah berkurang pesertanya, ya. Jadi kita harus makin luar biasa ini, kita harus makin istiqomah, menata harta dan menata doanya. Kalau menjalankan seperti Rasulullah, ya, pertama saya ingatkan untuk baca Al-Quran. Rasulullah itu, Allah itu senang yang sedikit tapi rutin, ya. Kadang-kadang Ramadan bisa khatam 5 kali, tapi setelah Ramadan kadang-kadang menurun, ya, biasanya gitu, ya. Minimal kita tetap dan bisa meningkat, ya. Khairu umuri atwamuka wa ingkola. Sebaik-baik perkara itu yang ajek walaupun sedikit, ya. Alhamdulillah, 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 itu semua sel bergerak semua, ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah, ya. Tambah sholawat, hidup itu luar biasa enaknya, ya. Jadi goalnya beriman dan bertakwa ini untuk menghadapi global competition. SDM-nya andal, berkualitas, berakhlak mulia, berkarakter, dan marketable. Ya. Andal dan berkualitas, beriman dan bertakwa nomor 1. Dan tentu saja terlalu sehat, ya. Tetap yang lain-lain tahan banting, ya, bersemangat dan ikhlas. Tapi beriman dan bertakwa. Kenapa? Kalau beriman bertakwa mesti dapat petunjuk, dapat furqan, ya. Dan dalam Quran surat Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wa taqau fa fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard, ya, walakin kadzabu fa aqadna bima kanu yaksibun. Jadi kalau kita beriman dan bertakwa, berkah dari langit dan bumi. Tapi banyak orang yang melupakan. Nah, ini makanya kita pagi ini matur nuwun kepada Allah, matur nuwun kepada teman-teman yang lainnya mau belajar sedikit, ya, tentang agama agar kita tidak melupakan peringatan dari Allah, ya. Apa cirinya bertakwa? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, ya. Jadi kalau mau sedekah itu enggak usah nunggu kaya. Dengan sedekah calon menjadi orang kaya, ya, itu. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau ke masjid jangan nyemplungi mak klitik, ya. Kadang-kadang klitik pengen masuk surga, ya, kan sungkan sama malaikatnya, ya. Jadi kita harus memberikan yang terbaik pada Allah, ya. Tidak gampang marah, itu peduli. Pemaaf, wal afina anillah. Maafkan kesalahan orang lain, itu masuk peduli. Jadi cirinya kalau orang bertakwa salah satunya adalah selain dia mesti takut kepada Allah, dekat kepada Allah, tapi dia peduli kepada sesama. Sama dengan hidup itu, baiklah dengan Allah yang bisa dicintai, baiklah dengan sesama, jangan sampai ada musuh satu orang pun. Musuh satu terlalu banyak, teman 1000 kurang. Baik-baiklah dengan semua orang, dan banyaklah menolong. Itu aja tiga. Ya. Jadi memang helpful, ya.
Dan takwa itu ada yang mengartikan hati-hati. Hidup itu hati-hati karena ada pertanggungjawaban. Ya, makanya good heart, good mind, good speaking, good feeling, good frame thinking, good actionnya. Kita tidak sibuk dengan urusan orang lain. Kita sibuk dengan the power of personality ini bagaimana kita bisa maksimal. Insya Allah kalau kita memperoleh lulus dengan sertifikat takwa, lalakum tatakun, itu jaminannya surga. Ya. Nah, ini pelayanan di masa pandemi tetap harus bersemangat ya, meskipun saya sudah divaksin, saya tetap strict ya. Dan kita merawat pasien juga dengan aturan pandemi ya, ini staf-staf di paliatif tetap semangat ya. Jadi bekerja dengan tangan itu baik, bekerja dengan tangan dan pikiran jauh lebih baik, tapi bekerja dengan tangan, pikiran, dan hati akan menghasilkan yang terbaik. Hati kita sudah dicuci sama Allah selama 1 bulan, mudah-mudahan setelah Ramadan kerja kita lebih fight, lebih semangat, lebih ikhlas, lebih bagus lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, bekerja sebetulnya ada 3 saja, 3P, profesional, proporsional, passion. Masalahnya banyak orang ngaku profesional, tapi ternyata tidak profesional dia, ya, karena harus ada kompetensi, integritas, jujur dan lain sebagainya. Komunikasi saja dan tidak bisa bagus ya. Banyak yang dipergunakan komunikasi negatif, tidak bisa, sulit ya. Padahal sebenarnya aku minta tolong, yes, oke, sip, nah, itu aja ya, positive word. Jadi kuncinya di sini, komunikasi ya. Makanya Allah menciptakan telinga 2, mulut 1. Good communication is good listener. Dengarkan, kalau baik oke ya. Kalau ada sesuatu yang kurang baik, beri masukan tapi dengan cara yang baik. Mohon maaf ya. Awali dengan mohon maaf supaya tidak tersinggung ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sukses Ramadan menghasilkan orang-orang yang demikian ya, luar biasa, makin bijaksana ya, dan mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Jangan bersedih kalau sudah istiqomah ya. Tidak ada bersedih karena disiapkan surga oleh Allah ya. Tambahin Quran surat Fusilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tidak ada bersedih, dia bergembira ya, karena memperoleh surga yang telah dijanjikan. Malaikat turun kepada orang-orang istiqomah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam kebaikan ya, kepada Allah, kepada sesama, dan kita istiqomah untuk menolong sesama. Istiqomah dalam apa? Ketakwaan, kesabaran, kejujuran, kedisiplinan ya, dan lain. Makanya kita tidak usah terlalu banyak ngurusi ikut bertemu dengan orang lain ya. Small mind, discuss people, pikiran picik membicarakan orang lain. Average mind, discuss event, pikiran biasa membicarakan saudara kita yang butuh pertolongan, bagaimana. Doa pun itu pertolongan ya. Tapi great mind, discuss idea, bagaimana kita sehat, bagaimana institusi kita maju, bagaimana kita bekerja nyaman, sukses, meraih sukses, dan lain sebagainya. Semoga Allah SWT memberi kesempatan kepada kita untuk melaksanakan puasa Ramadan di masa pandemi dengan baik dan berkualitas. Ini aktivitas yang mungkin kita bisa mendapat berkah ya. Ini yang saya lakukan ya. Pertama dengan sholat dibuka dengan informasi dari Kemenak bahwa kita sudah mulai puasa, maka kita taraweh dan tadarus pelan-pelan ya, banyak berdoa. Tidur malam jangan lupa berwudu dulu supaya sewaktu-waktu kalau dipanggil sama Allah dalam kondisi berwudu suci ya, insyaallah. Doa. Dan bangun tengah malam jangan lupa sholat tahajud, berdoa, baca Al-Qur'an sambil menunggu sahur ya. Sahur secukupnya, jangan lupa di akhir tambahin minum air putih karena ini modal untuk menghadapi pagi sampai siang supaya kita tetap kuat ya. Kemudian persiapan sholat subuh, yang mau ke masjid, monggo silahkan, asal dengan disiplin protokol kesehatan, dan berzikir, ya, membaca Al-Quran, biasanya di subuh ada kajian-kajian pagi. Ya. Kemudian pulang, persiapan olahraga, ya, 15-30 menit saja, ya, rutin, ya, itu. Kemudian baca-baca berita, ya, terutama kita ikut mendoakan agar kapal selam 402 itu segera bisa ditemukan, anggotanya bisa diselamatkan dan Allah amin.
kemurahan kepada kita semuanya ya. Amin. Mudah-mudahan kita kirim Al-Fatihah terus ya. Dan kita siap bekerja untuk sholat duha. Jangan lupa sempatkanlah masih di kantor 2 rakaat saja ya, 2 rakaat sudah. Kemudian melayani kegiatan apapun kalau saya pasien ya. Kemudian jangan lupa di tempat kita kalau pasien butuh pertolongan disangoni aja ya, enggak usah takut, enggak usah hitung-hitungan sama Allah. Allah Maha Kaya ya. Jangan krisis ya. Krisis itu dari kita ya, bukan dari Allah. Itu Maha Kaya. Asal kita more you give, more you get. Makin banyak Anda memberi, makin banyak Anda memberi. Kemudian pulang ke rumah, sampai di rumah mandi, sholat asar, baca Al-Quran ya. Nonton, lihat WA yang baik-baik ya, bukan yang hoax itu. Jangan yang hoax. Kemudian jangan lupa buka raweh ya, dan insya Allah kalau ini dilakukan rutin kita akan memperoleh enak lah ya. Jadi kualitas kita akan, mudah-mudahan Ramadan kita akan lebih baik. Zikirnya ada zikir setelah sholat, zikir tambahan ya, ada zikir khusus ya, ada zikir waktu tahajud ya. Ini yang diperintahkan oleh Rasulullah ya, untuk di masa pandemi, wabah atau bencana banyak ya, mohon ampun dan mohon pertolongan. Nah, ini yang penting, doa agar kita dicintai Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau tidak keberatan pagi hari ini jamaah tausiah subuh UHT ini saya ajak agar dicintai Allah. Kalau dicintai Allah maka segala keinginannya akan dikabulkan oleh Allah. Ikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayat niat berzikir dengan ikhlas seperti keluar masuknya nafas karena Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mulai detik ini keluarga besar pengajian tausiah pagi UHT menjadi orang-orang yang dicintai Allah. Kata Allah, kalau kamu ingat aku di dalam hatimu, maka aku ingat kamu di dalam hatiku. Kalau kamu cinta kepadaku, maka aku lebih cinta kepadamu. Zikir ini diperintahkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu wasila. Ya orang-orang beriman, berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Tapi saya masukkan tadi seperti keluar masuknya nafas. Innamal a'malu binniyat. Ya, jadi selama Bapak Ibu bernapas, nafasnya zikir kepada Allah. Meskipun kondisi tidur masih bernapas, nafasnya zikir. Ya. Tapi pada waktu sehat, berzikir kepada Allah, Allah tanya, keluarga besar UHT kok sering manggil saya, apa yang diminta? Yang pertama adalah, ya Allah, Alhamdulillah saya masih diberikan kesempatan untuk bernapas, ikuti puasa Ramadan. Kedua, sampaikan, ya berilah saya kesembuhan dari penyakit saya, kesehatan, ya. Juga mendoakan, ya Allah, berilah saudara-saudara kita yang berada di kapal selam, mudah-mudahan segera ditemukan, ya Allah, dan Kau berikan keselamatan ya Allah pada mereka. Amin. Jadi, amin. Nah, kalau kita berzikir, aladina tatmainul qulubu bi dzikrillah, maka kita tenang. Dengan zikir hati menjadi tenang. Ya, itu minimal. Sehingga kalau tenang kita akan berpikir positif dan kita akan produktif dalam kehidupan kita. Amin. Jadi zikirnya yang banyak. Doa agar selamat ini selalu dibaca pagi dan sore ya, bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, 3 kali kita dijauhkan dari bencana. Doa kalau sewaktu-waktu kita ke kantor minimal bismillahirrahmanirrahim Allah la haula wala quwata illa billah 3 kali, maka kita akan dijaga oleh Allah dari perlindungan dan dicukupkan rezekinya ya, serta tidak digoda oleh syaitan. Mudah-mudahan kita diberi keberkahan oleh Allah. Rabbi anzilna munjalan mubarakah wa anta khairul mujlin. Tiap hari dibaca 10 kali boleh ya, silakan. Nah ini doanya ya. Baik saudara sekalian, alhamdulillah, ayo kita tingkatkan terus sinergi, kolaborasi, sinkronisasi untuk mencapai kesuksesan bersama. Action positif, ini virus yang baru saya temukan, H3C2A1, good heart, hati yang selalu ingat kepada Allah, selalu bersyukur kepada Allah, bahwa kita diawasi terus oleh Allah. Inna rabbaka labil mirsad, kita tidak melihat Allah, tapi Allah mengawasi kita terus. Ya. Good head, mari kita
berpikiran yang positif, memandang kejadian pandemi dari sisi positifnya, bukan dari negatifnya, ya. Dan good hand, tangan kaki kita untuk menolong orang lain, ya, untuk beribadah, terutama sholat kita harus lebih baik. Good communication, kita menjalin komunikasi yang baik. Good care, kita makin peduli, dan good action. Jangan lupa kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan terbaik kepada kita, dan Ramadan ini kita bisa sukses, kegiatan kita, cita-cita kita bisa tercapai, dan pandemi ini segera bisa kita atasi dan berlalu, sehingga kita bisa beradaptasi dengan kondisi yang baru. Dengan iman hidup jadi terarah, dengan teknologi hidup jadi mudah seperti pagi hari ini, dengan seni hidup jadi indah, dengan sedekah hidup jadi berkah, tapi dengan takwa hidup jadi mulia. Bapak Ibu Saudara sekalian, syarat orang bahagia kalau dia bisa ngaji dan dia bisa nyanyi, ya. Tunggu Mas, belum Mas, sebentar. Ini ada tambahan agar kita semangat, ya. Silakan. Jadi ini, ya, insya Allah. Bonus. Hilangmu datang menyerang hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. هلا الهلال ليعلن أننا في شهر رمضان الكريم فأبشروا هيا فهل من مذكر يا عباد الله Ramadan hadir anugerah dari Sang Maha Rahman, denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalu ma marra ala dunyana min ayyam, wa bihi nazala al-Qur'an ala khairil anam. Ramadan bihi al-bushra wa ma'al usri yusran wa hadha ظننا بالله. رمضان خير مدة السنة، ألا بذكر الله نحيا فكبروا، وإذا اشتد البلاء هو للقلوب شفاء وهذا وعد الله. حين المدى تم hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Ramadan, hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman, denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalu ma marra ala dunyana min ayyam, wa bihi nazala al-Qur'an ala khairil anam. Ramadan bihi al-bushra wa ma'al usri yusran wa hadha ظننا بالله. هلا الهلال ليعلن أننا في شهر رمضان الكريم فأبشروا هيا فهل من مذكر يا عباد الله. رمضان hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman. Nah, itu supaya imun kita tetap terjaga, Mas Erik. Saya kembalikan. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Dr. Agus, untuk sajian pada kajian online kali ini, yang saya mungkin sedikit menyimpulkan dan menambahkan bahwa dalam dikatakan di prinsip sehat itu adalah sehat jasmani, rohani, sosioekonomi, dan spiritual, kalau nggak salah Dr. Agus, yang terbaru. Jadi pendekatan spiritual ini yang sekarang lebih bisa mengena kepada seseorang agar
seseorang itu bisa sehat. Mungkin kalau menyitir dari beberapa ilmu, Dr. Agus, ada ilmu psikoneuroimunologi di mana psikoneuroimunologi ini manajemen stres, bagaimana seseorang memanage stres. Jika seseorang ini bisa beradaptasi, orang ini akan sehat, tetapi kalau tidak bisa beradaptasi terhadap stresnya, orang ini akan sakit. Prinsip spiritual adalah menjembatani seseorang ini adalah bagaimana tetap sehat jasmani, rohani, serta spiritualnya. Awet muda Mas Erik, kalau kita spiritualnya bagus. Alhamdulillah. Kalau yang sudah tua, awet tua. Semangat muda, dokter. Tambah muda. Bapak Ibu sekalian, mungkin ini forum diskusi. Monggo ada pertanyaan kepada Dr. Agus, mungkin dari Pak Rektor atau dari yang lain, silakan. Mungkin Pak Rektor mau ada yang ditanyakan, silakan, monggo Pak Rektor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Malah pagi hari ini bisa bertatap muka dengan Dr. Agus yang selama ini kita hanya mendengar dari WA saja. Jadi kami akan berkeinginan nanti di masa depan ini nanti ada ulang tahun UHT ini berkenan ya mengisi Dr. Agus nanti bisa luring kecil-kecilan di kampus, kemudian diikuti sama daring seluruh ini. Jadi nanti habis hari raya kita akan berkenan mengundang Bapak nanti bisa hadir di dalam mengisi untuk ulang tahun UHT. Itu saja yang saya ini kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Bapak Rektor. Dr. Agus, nanti dijadwalkan bikin appointment, Dok. Amin. Insya Allah. Saya sudah dapat message dari Pak Rektor. Oke, silakan, monggo. Mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan tentang kajian dari Dr. Agus tadi. Monggo. Kalau boleh tanya, Dr. Agus. Ya. Silakan, Dokter. Yang disampaikan oleh Dr. Erik itu bahwa kita ini hidup juga selain rohanianya bagus, tapi juga spiritual kita ini ternyata memang mungkin masih banyak orang yang belum intens tentang masalah spiritual yang aplikatif gitu ya, spiritual yang aplikatif. Mungkin Dr. Agus berkenan untuk memberikan hal-hal yang spiritual yang aplikatif gitu agar kita menjadi lebih bersemangat di era pandemi ini. Jadi terima kasih Dr. Sulantari. Memang spiritual itu kan harus ada keyakinan bahwa kita harus percaya pada yang tidak tampak. Tuhan itu kan tidak tampak. Kita takutnya sama yang tampak, ya. KPK, ya, sama BPK, sama PKK itu tampak. Kalau Allah ini nggak tampak. Tapi semua orang itu persis apa yang dia di hati saja dia misalkan membicarakan orang lain, dia akan dibicarakan orang lain. Persis. Demikian juga dia berbuat sekecil apapun. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka dari itu kalau menolong orang lakukan cepat. Seperti saya perintahkan pada teman-teman, apapun. Jadi mindset kita bukan apa untungnya untuk kita, tapi apa yang bisa kita berikan. Baik itu fisik, tenaga, pikiran, seperti dosen, gitu ya. Memang yang insya Allah masuk surga pertama kali itu perawat dan bidan, karena dia paling lama mendampingi pasien. Tapi dosen ini juga peluangnya besar. Karena apa? Karena dia edukasi. Kesedihan terbesar adalah ketidaktahuan. Kebahagiaan terbesar adalah memberikan informasi, pengetahuan kepada orang lain, dan itu amalan utama di dunia. Masuk amal jariah. Makanya dosen jangan sampai
mutung atau mahasiswa yang tidak senang. Itu punya dosen harus punya entrepreneur. Kalau tidak entrepreneur dia bosan. Harus punya gaya, harus punya body language, harus punya senyum dan lain sebagainya. Itu dia harus jangan ada masalah. Jadi kalau dia ada masalah mesti terbawa dia. Itu pentingnya dia harus bahagiakan. Sebetulnya bagaimana dia bahagia kalau dia membahagiakan orang lain, itu aja. Jadi clear goal action. Jadi sekecil apapun seperti kita di tempat pasien ini orang ini nggak bisa gizinya kurang, kasih susu ya. Kalau nggak dikasih susu kamu nggak bisa cepet harusan sama anak nggak bisa sekolah kan ya gitu. Kita harus itu peluang, itu market kita. Kalau kita nggak ambil peluang ya, makanya orang sukses orang yang jeli melihat peluang dan mau merubah mau selalu berubah untuk introspeksi dan jadi melihat peluang. Jadi banyak di antara kita makanya dalam kegiatan di kampus helpful, masalah besar pendidik mahasiswa itu besar. Tapi kalau dipikirkan bersama-sama, dikerjakan bersama. Kadang-kadang kita oyo-oyoan, itu pekerjaan untuk bagianku. Nah ini bonusnya turun, nah itu melok. Jadi itu karena orientasinya duit dan proyek. Ya itu aja. Nah ini harus didengungang terus karena masih banyak yang hatinya kotor. Itu pentingnya ada pelatihan emotional detox. Dicuci dulu. Nah, kita di Ramadan ini jelas hatinya dicuci. Masalahnya mempertahankan ke depan itu yang sulit. Itu pentingnya kreatif inovatif. Individu, keluarga, institusi, bangsa dan negara nggak kreatif inovatif terlambat. Nah ini sibuk urusi orang lain, banyak bertengkar dan lain sebagainya. Kalau the power of mind, pikiran kita bahwa seseorang punya positif negatif, kita kumpulkan satu UHT aja, itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Tapi kekurangan pasti, nah itu kita bicarakan bersama-sama, pasti selesai. Banyak orang ya belum visioner, ya belum. Makanya orang pemimpin harus 5, kompeten, harus ahli di bidangnya, capable, punya kemampuan, kemudian kredibel, track recordnya harus bagus, communicable, dia harus bisa ngomong, dia harus public speakingnya harus bagus supaya dikenal. Dan terakhir adalah acceptable. Dia mendapat dukungan, diridhoi oleh Allah, didukung dari samping, disupport dari anak buahnya. Itu Bu Sulantari, mudah-mudahan FK UHT akan maju terus dan terima kasih. Alhamdulillah. Tahan banting loh. Ya. Amin. Nun, Dr. Agus. Atas inspirasinya yang begitu bagus tadi. Tapi ya Dr. Sulantari ya saya yakin pengalamannya banyak. Jam terbangnya tinggi. Cuman masalah yang dihadapi ini orang-orang pinter. Jadi ngurusi orang-orang pinter itu lebih sulit. Makanya itu kuncinya adalah sabar dan ikhlas itu tadi. Amin. Terima kasih. Amin. Iya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Saya boleh, Dr. Erik? Oh, silahkan, monggo, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Agus. Dok, mungkin satu pertanyaan saja tentang bagaimana ya Dok, tips dan trik ketika tiba-tiba misalnya kita merasa malas dalam melakukan sesuatu, misalnya ini menyelesaikan target menulis gitu. Itu sebetulnya tips apa yang paling cepat sehingga kita bisa kembali untuk produktif lagi. Seperti itu Dr. Agus. Terima kasih Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Dr. Agus kelihatannya melekat dengan tugasnya dosen ya. Terlock out. Terima kasih Pak Rektor sudah rawuh. Amin. Alhamdulillah. Bentar, Dr. Agus terlock out mungkin Dr. Tamam. Oh ya. Iya kayaknya. Monggo. Masih ada di sini. Oh iya. Masih. Oh ada. Saya kira terlock out. Pertanyaan Dr. Herin tadi, dokter mungkin? Silakan. Dr. Herlin ya. Herin, Dr. Herin, monggo. Ya, diulangi Dr. Herin. Diulang Dr. Herin mungkin. Jadi apa ya, Dr. Agus, cara tips dan trik tercepat kita untuk membangkitkan kembali semangat ketika kita sedang merasa capek atau merasa enggan gitu, Dok, tips dan triknya apakah segera beristighfar atau mungkin apa saja gitu rangkaiannya sehingga kita bisa kembali lagi menjadi lebih produktif
Seperti itu, Ya. Dokter Agus. Terima kasih. Ya. Contohnya Yang tadi keempat, menulis ya. Ya, Contohnya tadi misalnya menulis. lagi menyelesaikan deadline menulis gitu loh, Dok. Itu Iya, kan. jadi Terima kasih. saya itu justru dengan pandemi ini karena jenuh saya mempelajari Al-Quran, saya banyak nulis-nulis buku, ide-ide ya banyak sekali. Setelah subuh itu saya mesti punya ide. Jadi kita cuci dulu hati kita. Ini jangan istighfar, zikir ya. Itu sesuatu SMS-an terus sama Allah. Jangan ada kesempatan setan pun memasuki diri kita ya. Jadi makanya istighfar itu menggembirakan Allah, dicintai Allah, ditambahi rezekinya, jauh dari neraka dan lain sebagainya. Ya jadi setan takut ya. Takut. Masalahnya di Indonesia kan sudah ada setan karena manusianya jadi setan semuanya. Ini masalahnya. Jadi, Halo. terus ya. Terus kemudian pikirnya kita minta pertolongan sama Allah. Kita minta backing yang top. Karena mungkin di pandangan kita jelek, tapi di pandangan Allah mulia. Sebaliknya demikian. Ya, itu pentingnya kita harus mencari ridhonya Allah. Kemudian lakukan aktivitas yang positif sekecil apapun, ya. Termasuk senyum itu kan tidak biaya, sedekah, ya. Karena itulah dasarnya sedekah. Maka ada dua yang penting di masa seperti ini adalah satu adalah introspeksi diri, jangan menilai orang apalagi mengeluh, ya. Yang penting bersyukur. Padahal di Al-Quran sedikit yang bersyukur. Qalilan ma tashkurun, amat sedikit yang bersyukur. Yang banyak itu mengeluh. Quran surat Al-Ma'arij ya. Innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia itu banyak mengeluh dan kikir. Padahal itu kuncinya di situ. Kita sedekah. Sedekah mesti dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan malaikat, dekat dengan Allah dan dekat dengan surga. Jadi sekecil apapun senyum, mengajar, menulis, apalah yang punya mesti punya, apalagi kalau intelektual punya, apalagi yang punya ilmu agama, berikan semuanya ya kepada siapa, kepada keluarga dan tentu misalkan di keluarga kita ya, karena pendidikan belum, kan kesempatan kepada putra putrinya. Nah, sebentar lagi mungkin kalau disetujui ada tatap muka, kamu harus sudah siap. Kamu tidak boleh gandeng tangan lagi, kamu harus pakai masker, jangan tukar-tukaran masker. Itu kan persiapan itu, luar biasa itu. Ya, itu yang kecil loh, tapi seringkali lengah. Sebab kalau itu sudah kita beradaptasi, tapi terjadi kasus, kan berbahaya itu. Itu berbahaya. Jadi contoh seperti itu. Tapi kuncinya adalah kalau Mbak Erin, yang penting baca Al-Quran. Karena kalau kamu pengen sehat, kamu pengen selamat hidupmu di dunia sampai di akhirat, kontinukan membaca Al-Quran, meskipun sedikit. Makanya satu hari kalau nggak subuh ya maghrib. Syukur-syukur kalau rutin subuh dan maghrib itu rutin, syukur-syukur alhamdulillah. Ini kita sebagai masuk era baru untuk Ramadan, dan setelah Ramadan kita harus lebih fight lagi. Ya, mudah-mudahan dengan Ramadan ini, dengan program-program pemerintah ini, kasusnya menurun terus. Ya, karena kita tidak boleh lengah. Begitu kendor, maka COVID akan molor dan lebih berat. Seperti penyakit kanker kalau relapse itu berat itu karena lengah. Karena sel kanker kan dormant, dinyatakan sembuh tapi dormant dia tidur. Nah, kemudian kita kelelahan karena merasa sehat, kemudian kita tambah emosional dan lain sebagainya, tambah turun dimakan sama. Nah, itu ibaratnya gitu. Banyak istiqomah itu sulit bukan. Jadi, tapi yang penting sudah saya masuki tadi, saya ajak berzikir kepada Allah, menjadi orang digital, dan itu dicas lagi seperti HP tiap habis sholat. Diingatkan lagi, dicas lagi. Supaya setan jangan ada kesempatan untuk mengganggu. Karena dia mengganggu, misalkan profesor, ya setannya kelasnya profesor. Dia dokter, ya kelasnya dokter. Ikuti terus, sampai orang itu kena. Makanya kita harus mohon kepada Allah, mohon pertolongan Allah, backingnya harus Allah, dan kita terus aplikasi. Tapi kalau dengan ditambah sedekah tadi, itu kita tambah bagus, dan harta kita tidak akan berkurang. Fal yasdad, bertambah, dan bertambah. Itu kuncinya. Maka dua, introspeksi diri, dengan mendekat kepada Allah, dan kita ke masyarakat ini harus lebih spektakuler. Terima kasih, Dr. Erin. Semoga tidak galau lagi. Amin. Itu tadi tentang tulisan, Dr. Agus. Ya. Yang Dr. Erin maksudkan pada saat dosen-dosen ini kan juga harus menulis ya. Harus menulis, harus nanti mengurus jabatan fungsional. Nah, pada saat menulis itu, sering seseorang itu diganggu dengan banyak hal, entah itu urusan diri sendiri capek, atau mungkin urusan keluarga, atau mungkin urusan di kantor. Nah, untuk membangkitkan tadi rasa
Jadi memang dokter tadi sampaikan tidak boleh mengeluh ya. Jadi kalau saya sampaikan mungkin mengeluh itu penyakit. Iya. Penyakit yang sangat menggoda kita, sehingga akhirnya kita kemudian lupa pada tujuan bahwa menulis ini adalah sesuatu hal yang luar biasa, bagus, dan sangat diharapkan oleh semua orang untuk bisa, apalagi kita akademisi gitu kan, untuk menulis. Ya. Itu semangat menulis yang tips dan trik yang dimaksudkan Dr. Herin tadi adalah bagaimana ya kita mengalahkan diri kita untuk supaya kita tuh jangan lelah-lelah untuk menulis gitulah. Jadi harus diisi dengan itu pentingnya kreatif inovatif. Nah, baca buku saya The Power of Personality, Good Heart, Good Mind, Good Speaking, Good Feeling, Good Frame Thinking, Good Action-nya itu semua di drive terus ke sana ya. Sehingga itu luar biasa itu ya. Jadi kita ya kalau jenuh kita cari kesibukan yang lainnya dan lain sebagainya, tapi positif terus. Tapi harus dipaksa. Kalau tidak dipaksa tidak bisa. Itu pentingnya harus istighfar. Tidak bisa dipaksa. Belajar Al-Quran tidak dipaksa tidak bisa. Tidak makan mulai-mulai ya. Makanya jangan nunggu misalkan ayo olahraga nunggu kalau tua kalau sudah pensiun ya kalau sampai pensiun ya kalau pensiun kena stroke kan ya apa. Jadi tadi make your dream come true hanya dua kata Beverly Kabaken, clear goal action. Sekecil apapun ya satu langkah akan menjadi 1000 langkah. Semoga kita harus makin tahan banting dengan kondisi yang super sulit ya, super sulit. Jadi kalau nanti pas lagi nulis kok agak rasa malas langsung harus ingat Dokter Agus. Nah, itu dia. Langsung. Ingat Dokter Agus, nulis lagi. Ini investasi ya, investasi itu luar biasa. Tapi memang itu kendala itu, bro. Dan kita pasti menghadapi itu. Kalau kita menyerah itu, makanya kita jangan menyerah ya, pasti nanti. Tapi kalau sudah masuk pasti nanti lari kencang. Itu aja. Terima kasih dokter. Terima kasih Dokter Agus. Jadi Dokter Agus ini mempunyai beberapa buku, ya. Ada beberapa judul Emotional Detox, kalau nggak salah Dokter Agus ya, dan yang terakhir Emotional Detox, Emotional Wellness, The Power of Personality, mengubah stres menjadi sukses, banyaklah. Sehat sukses bahagia dengan ridha Allah. Semua itu bisa dibeli di Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Ada semua itu. Jadi kalau menginginkan bukunya Dokter Agus nggak usah keluar, tinggal ditulis Dokter Agus, akan keluar beberapa buku Dokter Agus dan kita bisa beli di toko online. Jadi Dokter Agus yang sebegitu padat masih sempat menulis beberapa buku ya. Jadi kadang kita malu lah, kita ini kerjaannya lebih berat Dokter Agus daripada kita sebenarnya. Dikeluarkan oleh Rumah Sehat dan Rumah Bahagia, banyak sekali. Rumah Sehat dan Rumah Bahagia. Jadi di situ. Jadi mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan yang nanti kita bisa akhiri dengan diakhiri oleh doa. Assalamualaikum Dokter Kusnan. Ya. Waalaikumsalam, kita ketemu lagi. Ya, saya itu kalau sakit diobati Dokter Kusnan itu loh. Berkat doanya Dokter Agus ini. Saya sakit tapi ingat Dokter Agus sehat. Panjang umur yang berkah. Panjang umur yang berkah. Ya. Amin. Amin. Tetangga saya itu, saya Imam Bonjol, Dokter Kusnan Pandigiling. Ketemunya di Zoom. Kalau tatap muka dulu sering ya Dokter Kusnan ya. Iya. Ada pertanyaan dari yang lain? Kelihatan sudah ngantuk semua Dokter Agus ini. Waktunya juga sudah jam 7. Bukan ngantuk Dokter Eri, bukan ngantuk. Jam 2:30. Bukan ngantuk Dokter Eri, tapi merenung. Oh, merenung, iya. Jadi tapi kalau UHT ini spektakuler, apalagi Pak Prof ini ya, Prof Supartono ini. Amin.
Jadi kalau memang tidak ada yang ditanyakan, jadi boleh saya simpulkan dari pengajian online hari ini bahwa semangat Ramadan yang sedang kita jalani pada saat ini adalah salah satu proses bagaimana kita melawan satu pandemi COVID ini dengan bagaimana puasa itu salah satu adalah bentuk daripada kita melawan daripada COVID, karena puasa itu adalah satu bentuk sekolah kalau nggak salah Dr. Agus ya, agar menjadi seseorang yang la'alakum tatakun atau menjadi orang yang bertakwa, berkualitas, pokoknya lebih baik daripada sebelumnya. Dan dikatakan Dr. Agus bahwa untuk semangat itu jangan lupa bersyukur ya, terus bersedekah, senyum ya, karena mungkin saya sedikit tambahkan Dr. Agus, karena puasa sendiri 29 hari itu adalah menjadikan satu immunological fitness. Jadi proses autolisis itu pada saat puasa sempurna pada saat 28 hari. Jadi seseorang pada saat setelah berpuasa, tapi puasanya harus niat. Tadi dikatakan Dr. Agus, pokoknya puasanya kudu niat. Tak gak niat tak jenenge diet ini ya, duduk puasa ini jenenge ya. Gitu. Jadi harus berniat, dan nanti di akhir itu seperti bayi yang baru dilahirkan. Artinya imun kita adalah kembali seperti bayi yang di mana tidak lebih, tidak kurang, bukan bayi baru dilahirkan dusone tersentek, bukan itu. Tapi imun kita menjadi bagus dan menjadi optimal. Terus kemudian ada satu cara-cara juga tadi untuk selain berpuasa, sabar, dermawan, dan pemaaf. Itu yang harus kita lakukan pada saat bulan Ramadan ini untuk kemudian kita akan memaintain 11 bulan ke depan agar menjadi orang yang berkualitas la'alakum tatakun. Jadi ini Mas Eri, niatnya itu nama itu sama wati anada ifati syahri Ramadana hadisanati fadlillahi ta'ala ahola wala quwata illa billahil aliyil azim. Niatin sun poso tutup kos dino sesuk, tutup kos sasi besok, tutup kos tahun besok, krono manut perintahi Gusti Allah Ta'ala. Itu sekali diucapkan maka 1 bulan itu sudah terhitung. Betul. Tapi kalau dicas tiap hari lebih bagus lah. Lebih bagus lagi, betul. Dan juga tadi Dr. Agus mengatakan man soma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma qadda bidzambi, bahwa kalau kita niat puasa itu karena iman dan karena kita hanya mengharap pahala, insya Allah nanti ya, puasa itu akan diterima oleh Allah. Begitu mungkin Dr. Agus, kita nyuwun untuk panjenengan diakhiri dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama, semoga kita diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan hidup, kesuksesan. Program-program kita berjalan dengan baik semuanya, dan khusus untuk kapal selam kita yang sedang kena musibah, mudah-mudahan segera bisa ditemukan, segera bisa diselamatkan. Amin. Dan Allah berikan bantuannya kepada kita semuanya. Amin. Nabi Rasulullah SAW wa ila ruhi khususan keluarga besar Universitas yang tua beserta seluruh keluarganya. Laumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. As'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa firatan indal maut. Allahumma amin alaina syakaratil maut wa najatan min arwal afal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna
khosirin. Allahumma ja'al auladana wa ahlana wa dzurriyyatina min ahli tuqa wa ahli ilmi lil khairi wa ahli sholati wa ahli qur'ani wa ahli ta'ati wa ahli ibadati wa ahli akhlaqil karimati wa ahli salamati wa ahli jannati wa la taj'alna wa iyyamin ahli dhairi. Amin. Wa yasir wa mudabbir tabbir wa musakhir sakhil alaina kul asir. Allahumma inna bil afiyati was salama wa haqiqna bil taqwa wal istiqomah wa inna nadama wa fiqna li amali sholih radin anna. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa bi'idina min jalan mubarak. Amin. Rabbana afriqna sabran wa tabbik adamana wa syukur. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal dzunubana wa ghfir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al Rabbana atina min ladunka rahmah wa inna min amri Rabbana atina min ladunka maghfirah wa tub alaina tawbatan nasuha. Rabbana atina min ladunka istiqamah warzuqna rizqan halalan thayyiban. Rabbana atina min ladunka hasanah waj'alna minal fa'ilina 'alayha. Rabbana atina min ladunka hikmah waj'alna minal fa'ilina 'alayha. Rabbana atina min ladunka baldatan thayyibah waj'alna syakirina 'alayha. Rabbana atina min ladunka mustajabah waj'alna minal syakirina 'alayha. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarruan wa taqashwan wa ta'abudan wa tammin sirana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna syakura waj'alna sabura waj'alna fi ainina saghira wa fi ainina sikabir. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allah ya Syekh Qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzaban ma'brur. Ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Iya karena budaya karena style di nasional mustaqim saudara Terima kasih atas kesempatannya Prof. Patono. Terima kasih. Dan teman-teman Mas Erik dan lain sebagainya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Kalau mau minta materinya nanti saya diberi emailnya. Siap lewat manajer saya. Siap Dok, siap. Matur nuwun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Rektor kehadirannya. Selamat pagi Pak Rektor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Dr. Erik, matur nuwun, Dekan. Nggih, matur nuwun. Terima kasih. Kehadirannya nggih. Assalamualaikum Mas